You close your eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Dani Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hadis yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Saya di sini akan membahas dulu pengertian manajemen. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW bersabda, di antara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang baik dan bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, termasuk tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Hasan. 2. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang penting untuk diperhatikan. Karena manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat strategis dan sehebat apapun programnya, kala sumber daya manusia tidak berkualitas, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang tidak tumbuh berkembang dan tidak akan maju. Karena organisasi besar serta program yang berjalan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia juga pemahamannya bisa diarahkan pada wilayah kegiatan perencanaan, perdagangan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut yang telah dirumuskan dan telah menjadi target individu atau bersama. Manajemen sumber daya manusia juga menitik tekankan pada unsur manusia atau mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik. Dalam hal ini, kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses mengelola dan mewujudkan akal manusia dan masyarakat muslim untuk benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diharapkan dapat memikul tugas penuh tanggung jawab melakukan reproduksi ulama yang mempunyai kualitas keislaman, keimanan, keilmuan, akhlak mulia dengan membangun dirinya dan masyarakat. 3. Manajemen sumber daya manusia pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khalifah. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang manajemen pendidikan Islam, bahwa beliau benar-benar teliti dalam menempatkan seseorang dilihat dari mampu atau tidaknya menyelesaikan suatu amanah yang diberikan, khusus dalam bidang manajemen. Bahwa beliau menempatkan seseorang tepat pada posisinya yang tepat, atau sering didengar dengan bahasa the right man on the right place. Menempatkan seseorang sesuai pada keahliannya merupakan salah satu keprofesionalisme Islam, dan ini menekankan kepada profesional seorang pegawai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Khalid. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Dani yang berjudul Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi jadi 3. Yang pertama, planning dan accounting, yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hambanya. Barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakan, maka tetap tertulis sebagai suatu amal baik yang sempurna baginya oleh Allah. Tetapi barang siapa yang melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan, maka Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat atau cabang sampai cabang yang banyak. Sebaliknya, barang siapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak dilaksanakan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna. Jika ia berencana melakukan kejelekan dan dilaksanakan, maka ditulis sebagai satu kejelekan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mengindikasikan bahwa seorang muslim harus mempunyai rencana dalam segala hal yang baik, apalagi dalam sebuah hadis atau perusahaan. Bahkan dalam hadis tersebut digambarkan dengan hitungan matematis, yaitu satu kebaikan ditulis 10 kebaikan. Hal ini dapat diartikan planning yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Jika planning yang baik itu dilaksanakan, maka hasil yang akan diperoleh akan berlipat-lipat. Sebaliknya, jika planning yang dilaksanakan itu jelek, maka akan mengalami kerugian. 2. Pengorganisasian. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki 2 niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan adalah orang yang dijaga oleh Allah. Seorang muslim harus menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Fungsi khalifah adalah mengalah kebaikan dan menjaga kejelekan. Jika dikaitkan dengan pengorganisasian, hadis ini mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu terorganisir dengan rapi seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kebenaran atau hak yang tidak terorganisir dengan rapi bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi. 3. Controlling atau pengawasan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 1987 yang artinya dari Abu Dzar Junub bin Junadi an Abu Abdirrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis tersebut mengajarkan bahwa seorang harus selalu berbuat baik dengan perilaku yang baik pula. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri. Namun layaknya manusia yang selalu hilaf atau salah, maka diperlukan adanya pengawasan dari orang lain dengan saling menasihati sesama teman. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata salah, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.